Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bab baru berkaitan dengan materi kimia, yaitu titrasi asam basa. Berbicara tentang titrasi asam basa, konsep asam basa sudah kita pelajari pada materi bab pertama di semester 2. Asam itu berbicara tentang suatu larutan yang mengandung konsentrasi H+, atau ion H+. Kemudian berbicara tentang larutan basa atau senyawa yang mengandung basa, berarti kita berbicara tentang OH-. Untuk mempelajari bab ini, kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 3.11, menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi. Kemudian kompetensi dasar 4.11, menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Kemudian di pertemuan hari ini kita akan melihat indikator yang akan kita capai, yaitu menyimak penjelasan titik akhir dan titik ekivalen titrasi asam basa. Kemudian kita akan menghitung dan menentukan titik ekivalen titrasi, membuat kurva titrasi serta memilih indikator yang tepat, kemudian menentukan konsentrasi pentiter atau zat yang dititrasi. Yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu titrasi. Pada dasarnya, titrasi itu adalah pengukuran kadar atau persentasi dari suatu larutan, dari suatu reaktan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah reaktan tertentu lainnya. Konsepnya untuk materi titrasi berbicara tentang suatu larutan yang hendak dicari konsentrasinya, dan ada suatu larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dari larutan yang belum diketahui. Nah, titrasi asam basa disebut juga sebagai reaksi penetralan. Kenapa titrasi asam basa disebut sebagai reaksi penetralan? Karena seperti yang sudah kita pelajari pada bab hidrolisis garam, untuk titrasi asam basa berarti nanti kita akan mereaksikan larutan atau senyawa yang bersifat asam dengan larutan yang bersifat basa. Dan sudah kita pelajari bahwa reaksi antara asam dan basa itu selalu menghasilkan garam. Dan hasil lainnya itu adalah H2O. Nah, H2O di sini yang menunjukkan bahwa titrasi asam basa itu tergolong dalam reaksi penetralan. Kemudian, jika larutan bakunya atau penetrasinya itu adalah asam, maka nanti kita sebut sebagai asidimetri. Kemudian, jika larutan bakunya atau penetrasinya itu adalah larutan basa, maka nanti disebut sebagai alkalimetri. Kita akan melihat kira-kira apa itu penetrasi, apa itu titran di slide berikutnya. Alat dan bahan pada titrasi. Nah, secara garis besar ini adalah alat dan bahan yang dapat kita gunakan saat proses titrasi. Jadi ini adalah alat kimia yang disebut sebagai batang statip. Batang statip ini bertujuan untuk menyangga buret, kemudian tempat untuk disimpannya Erlenmeyer yang memuat larutan asam maupun larutan basa. Ini adalah batang statip, fungsinya sebagai penyangga. Kemudian di dalam buret itu sudah dimasukkan suatu larutan penetrasi yang sudah diketahui molaritas dan volumenya, atau biasa disebut sebagai pentiter. Kemudian dalam labu Erlenmeyer ini juga sudah dimasukkan suatu larutan yang kita sebut sebagai titran yang belum diketahui molaritasnya, dan biasanya titran ini sudah dicampur oleh suatu indikator. Nah, indikator ditampilkan pada gambar yang di sebelahnya. Jika proses titrasi sudah dilakukan, nanti kita kenal dengan istilah titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Biasanya proses titrasi kalau sudah sampai pada titik akhir titrasi, berarti nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, pada gambar yang ditampilkan di sini, ini adalah proses yang sudah berada pada titik akhir titrasi, karena awalnya larutan asam itu dalam warna bening atau tak berwarna. Saat dicampurkan dengan fenolftalin, kemudian dimasukkan larutan basa pada buret secara perlahan, karena di sini ada keran yang tujuannya untuk memutar, mengeluarkan cairan di dalam buret secara sedikit demi sedikit atau setetes demi setetes ke dalam labu Erlenmeyer. Jika terjadi perubahan warna, maka itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Pada titrasi asam basa itu juga dikenal dengan beberapa istilah. Nah, yaitu larutan standar atau larutan baku. Larutan standar atau larutan baku itu merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Nah, biasanya larutan standar atau larutan baku disebut juga sebagai pentiter.
karena sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian ada indikator. Indikator merupakan zat atau larutan yang memberi tanda perubahan pada saat titrasi berakhir, yang dikenal dengan istilah titik akhir titrasi. Kemudian ada titran di sini teman-teman. Titran itu merupakan saat yang dititrasi, suatu asam basa yang akan ditentukan kemolarannya. Kemudian ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu merupakan titik di mana asam dan basa atau konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dapat habis bereaksi, atau yang kita sebut sebagai reaksi penetralan. Kemudian ada titik akhir titrasi, yaitu titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Jadi kalau misalnya mengalami perubahan warna, maka dapat kita simpulkan bahwa proses titrasi yang kita lakukan itu sudah sampai pada tahapan titik akhir titrasi. Nah, di sini ada prosedur kerja dalam titrasi asam basa. Kurang lebih ada 6 langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan kemolaran dari suatu larutan, baik itu asam maupun basa. Yang pertama, kita harus memipet larutan ke dalam labu Erlenmeyer. Ini biasanya larutan yang belum diketahui konsentrasinya yang hendak dicari. Kemudian, tahapan kedua, kita akan memilih indikator berdasarkan trayek pH dan perubahan warna indikator. Dan indikator tersebut akan ditambahkan ke dalam larutan yang belum diketahui molaritasnya atau titran yang hendak kita cari molaritasnya. Kemudian, langkah yang ketiga, kita akan menambahkan zat penetrasi atau pentiter sedikit demi sedikit atau setetes demi setetes ke dalam larutan titran, larutan yang belum diketahui kemolarannya. Dan selalu kita goyang labu Erlenmeyernya agar terjadi reaksi sempurna, artinya tercampur merata antara zat pentiter dengan titrannya. Kemudian prosedur yang keempat, sesekali pinggilan dari labu Erlenmeyer itu kita bilas agar zat yang bereaksi tidak menempel di dinding Erlenmeyer. Tahapan yang berikut, langkah yang kelima, ketika mendekati titik ekuivalen, penambahan zat penetrasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Ada baiknya titrasi dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian barulah kita menghitung molaritas atau kemolaran dari larutan titrannya. Kemudian tahapan terakhir juga, jika terjadi perubahan warna, maka pada proses titrasi sudah sampai pada titik akhir titrasi. Seperti pada tahapan kedua, kita diminta untuk memilih dan menentukan indikator yang harus kita tambahkan ke dalam suatu larutan titran atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Di sini ada kumpulan indikator buatan yang dapat kita gunakan untuk kita tambahkan ke dalam larutan titrannya. Dan kita sesuaikan dengan range atau jangkauan pH yang sesuai dengan reaksi asam basa yang kita buat. Misalnya kita reaksikan asam kuat dan basa kuat, seperti yang sudah kita pelajari pada materi hidrolisis garam, reaksi antara asam kuat dan basa kuat itu menghasilkan pH sama dengan 7. Maka di sini teman-teman kita harus menggunakan indikator yang memiliki rentang pH atau range pH mendekati 7 atau berada pada kisaran 7. Bisa saja kita gunakan di sini bromtimol biru karena di sini rentang pH-nya itu mendekati atau berada pada kisaran angka 7. Maka dapat kita gunakan indikator buatan ini. Bisa juga kita gunakan indikator yang lain. Yang terpenting adalah kita sesuaikan dengan range pH-nya. Kemudian yang berikut, rumus dalam titrasi asam basa. Saat kita sudah melakukan proses titrasi, tentunya kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan molaritas atau kemolaran dari titran yang hendak kita cari molaritasnya. Nah, di sini bisa kita gunakan rumus A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. Di sini huruf A dan huruf B itu mewakili valensi asam dan valensi basa. Jadi kalau misalnya kita buat suatu reaksi, kita buat reaksi ionisasinya, jika menghasilkan H+ sebanyak 1, maka nilai A-nya itu sama dengan 1. Kalau menghasilkan H+-nya sama dengan 2, maka nilai A sama dengan 2. Begitupun dengan valensi B. Kita lihat pada contoh soal, contoh untuk menentukan valensi HCl dan natrium hidroksida. Misalkan di sini HCl, saat kita buat reaksi ionisasi, karena HCl ini merupakan asam kuat, maka reaksinya itu berjalan satu arah. Dan HCl ini terionisasi menjadi H+ tambah dengan Cl-.
Karena di sini H+ yang dihasilkan sebanyak 1, maka nilai A-nya atau valensi dari asam adalah sama dengan 1. Kemudian untuk natrium hidroksida atau NaOH, saat kita membuat reaksi ionisasinya, karena natrium hidroksida ini merupakan kelompok basa kuat, maka saat kita buat reaksi ionisasi, anak panahnya itu hanya berjalan atau berlangsung satu arah, yaitu dari reaktan menuju kepada produk, yaitu menghasilkan Na+ tambah dengan OH-. Karena di sini OH- yang dihasilkan sebanyak 1, maka nilai B atau valensi basanya itu sama dengan 1. Untuk molaritas dan volume dari asam maupun basa, itu biasanya sudah diketahui dalam soal. Tinggal kita masukkan persamaan ini untuk kita cari salah satu data yang belum diketahui. Kemudian, di awal tadi kita berbicara tentang titrasi, kita juga akan mengukur kadar atau persentasi dari suatu larutan asam maupun larutan basa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk menentukan persentasi atau kadar dari larutan tersebut. Rumusnya adalah kadar atau persentasi sama dengan massa saat terlarut kita bagi dengan massa larutan, kita kali dengan 100%. Biasanya untuk mencari massa larutan, itu kita gunakan rumus massa larutan itu sama dengan massa jenis atau rho kita kali dengan volume larutan. Maka kita akan dapatkan massa larutan dan bisa kita gunakan data massa saat terlarut untuk mencari kadar dari larutan asam maupun larutan basa yang ditanya. Nah, di sini ada contoh soal yang dapat kita kerjakan untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan materi titrasi asam basa. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat atau CH3COOH dalam cuka dapur 100 ml. Larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian, dari labu ukur diambil sebanyak 20 ml dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jadi di sini kesimpulannya, dari 100 ml proses pengenceran yang kita lakukan, kita mengambil 20 ml untuk dilakukan proses titrasi dengan natrium hidroksida. Adapun indikator asam basanya adalah phenolphthalein. Warna larutan dari asam cuka berubah dari bening menjadi merah muda, tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan atau ditambahkan di dalam larutan titran, dalam hal ini asam cukanya adalah 6 ml. Tentukan konsentrasi dan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Diketahui di sini massa jenis atau rho dari asam cuka sama dengan 1,049 gram per cm kubik. Di sini bisa kita tulis diketahui di sini volume larutan cuka dapur dalam kemasan itu adalah 100 ml. Kemudian volume larutan cuka yang diambil dari 100 ml ini, yaitu 10 ml, kemudian dilakukan proses pengenceran menjadi 100 ml. Kemudian proses pengenceran yang kita lakukan, kemudian kita ambil 20 ml-nya untuk dilakukan proses titrasi. Kemudian di sini juga diketahui molaritas dari NaOH 0,1 molar dan volume dari NaOH adalah 6 ml. Yang ditanyakan di sini adalah kadar dari asam asetat atau CH3COOH. Yang pertama kita akan mencari konsentrasi asam cuka yang sudah dititrasi. Nah, yang sudah dititrasi di sini kita menggunakan 20 ml saat kita reaksikan dengan NaOH. Maka volume asamnya 20 ml kita kali dengan molaritas yang hendak kita cari dan kita kali dengan valensi asam. Karena di sini CH3COOH saat kita membuat reaksi ionisasi akan mendapatkan H+ itu sebanyak 1, sehingga di sini valensi asamnya 1 sama dengan volume basa dari NaOH 6 ml kita kali dengan 0,1 molar dari molaritas NaOH-nya kita kali dengan valensi basa. Karena NaOH menghasilkan 1 OH- saja, sehingga valensi basanya sama dengan 1. Maka
20 kali 1 sama dengan 20 kali dengan molaritas asam sama dengan 6 kali 0,1 kali 1 sama dengan 0,6 ml. Di sini lupa dihapus molaritasnya. Maka Ma itu sama dengan 0,6 ml kita bagi dengan 20 ml. 20 ml kali dengan Ma sama dengan 0,6 ml kita kali dengan satuan molaritasnya. 20 ml kita kali dengan Ma sama dengan 0,6 ml dikali molaritas. Didapat molaritas ini dari satuan molaritas yang ada di atasnya. Maka molaritas asam itu sama dengan 0,6 ml molaritas dibagi dengan 20 ml. Satuan mililiternya habis dan tersisa satuan molaritas. Molaritas asam itu sama dengan 0,03 molar. Nah, konsentrasi setelah pengenceran atau M2. Nah, ini adalah konsentrasi sebelum pengenceran atau M1-nya. Menggunakan rumus pengenceran, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Maka di sini V1-nya itu 10 ml yang kita ambil dari 100 ml. Kita kali dengan M1-nya sama dengan 100 ml, kita kali dengan 0,03 molar. Maka M1 itu sama dengan 100 ml, kita kali dengan 0,03 molar, kita bagi dengan 10 ml. Maka molaritas untuk data yang pertama itu sama dengan 0,3 molar. Konsentrasi cuka dalam kemasan. Kemudian kita bisa cari massa asam asetat dalam kemasan cuka dapur, yaitu menggunakan rumus molar sama dengan mol per volume. Rumusan ini dapat kita gunakan apabila satuan dari volume itu sama dengan liter. Tetapi pada data yang diketahui menggunakan volume satuannya adalah mililiter, maka mol ini bisa kita ubah menjadi massa per mr, kita kali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, di sini molaritasnya adalah 0,3 molar sama dengan massa per 60 mr dari asam asetat kita kali dengan 1000 per 100 ml. Maka massa dari asam cuka atau asam asetat itu sama dengan 1,8 gram. Maka di sini bisa kita cari kadar asam asetatnya dalam cuka dapur, yaitu sama dengan massa saat terlarut kita bagi dengan massa larutannya kali dengan 100%. Nah, di sini belum kita ketahui massa larutannya. Maka kita cari dulu massa larutannya. Massa larutan itu sama dengan volume larutan kita kali dengan massa jenis larutan, yaitu 100 ml kita kali dengan 1,049 gram per mililiter. Sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Maka satuan mililiternya itu habis karena berada pada bidang yang berbeda dan tersisa satuan gram. Sehingga di sini kita dapatkan massa larutannya itu sama dengan 104,9 gram. Maka kadar asam asetat itu sama dengan 1,8 gram kita bagi dengan 104,9 gram kali 100%. Maka kadar asam asetat yang kita dapatkan dari soal ini adalah 1,71%. Contoh soal yang kedua, larutan KOH 0,125 molar dititrasi dengan 25 ml larutan HCl 0,1 molar menggunakan indikator fenolftalin. Besarnya volume KOH yang diperlukan untuk menetralkan HCl dalam titrasi tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Molaritas dari KOH itu sama dengan 0,125 molar. Volume HCl itu sama dengan 25 ml. Molaritas dari HCl itu sama dengan 0,1 molar. Yang ditanya di sini adalah volume dari KOH kira-kira berapa mililiter. Maka bisa kita gunakan rumus A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali dengan Vb. Karena di sini HCl-nya itu saat kita buat reaksi ionisasi menghasilkan 1H+, maka nilai A-nya 1, begitupun dengan KOH. Saat kita buat reaksi ionisasinya, OH- yang dihasilkan itu sebanyak 1, maka B-nya juga sama dengan 1. Maka 1 kali 0,1 kali dengan 25 sama dengan 1 kali 0,125 kali dengan volume basa yang hendak dicari. Maka 2,5 sama dengan 0,125 Vb
Maka di sini bisa kita cari VB-nya dengan cara membagi 2,5 dengan 0,125. Maka volume basa yang didapat itu adalah 20 ml. Jadi volume KOH yang harus ditambahkan untuk menetralkan proses titrasi adalah sebanyak 20 ml. Sekian untuk materi hari ini. Sangat berharapkan apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung komen pada kolom komentar. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.